Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat NFT pada Solana dengan menggunakan Metaplex dan Candy Machine. Apa sih sebenarnya Metaplex dan Candy Machine? Metaplex merupakan tools yang dapat mempermudah kita dalam proses pembuatan dan launching NFT. Sedangkan Candy Machine merupakan tools yang memanfaatkan CLI dari Metaplex untuk menghasilkan NFT dengan berbagai banyak fitur. Contohnya seperti Fire Auction, Fire Distribution, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya untuk requirement-nya sendiri, yang pertama pastikan kalian telah menginstal Solana di laptop atau komputer kalian. Lalu di sini saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan Node.js versi 16. Yang ketiga, di sini pastikan juga kalian sudah menginstall npm atau yarn. Sebenarnya jika kalian telah menginstal Node.js, kalian tidak perlu lagi menginstal npm. Akan tetapi jika kalian ingin menggunakan yarn, kalian dapat install di link ini ya. Selanjutnya ada TS Node karena nanti kita akan menggunakan TypeScript. Lalu di sini terdapat Git yang mana nanti kita akan melakukan cloning dari source code-nya Candy Machine itu sendiri. Selanjutnya ada Phantom Wallet. Jika di jaringan Ethereum biasanya kita menggunakan MetaMask, maka jika kita berada di jaringan Solana, kita akan menggunakan wallet dari Phantom. Dan yang terakhir, image yang siap di-upload. Kalian dapat menggunakan generator Hashlib sebagai contohnya jika kalian belum memiliki image yang siap di-upload. Selanjutnya akan kita coba simulasikan saja. Yang pertama kita akan melakukan cloning dari Metaplex ini. Jika sudah, kita akan membuka IDE Visual Studio Code. Nextnya kita akan membuka folder JS, lalu package.json ya. Di sini kita akan melakukan sedikit modifikasi. Yang pertama itu dari versi JS-nya kita akan menggunakan versi 24.0. Kenapa? Karena jika kita menggunakan TSJS versi 24.0.0, otomatis kita memerlukan JS versi 24.0.0. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sempat mencoba melakukan npm install, akan tetapi muncul error, lalu saya coba baca source code dari TSJ, ternyata dia kompatibel dengan versi 24.0.0. Jika kalian tidak ingin mengganti versi JS-nya, kalian dapat menambahkan perintah min-force ketika npm install. Selanjutnya karena di sini kita menggunakan TypeScript, maka kita tambahkan saja di sini kita akan menggunakan versi 17.0.40. Jika sudah, kita ganti untuk versi Node-nya menggunakan versi 16, vm use 16. Lalu kita masuk ke folder JS, lalu kita lakukan npm install. Oke, ini sudah selesai. Sebagai informasi saja, untuk instalasinya cukup memakan waktu, tergantung dari spesifikasi laptop dan jaringan yang kalian gunakan. Setelah itu di sini kita akan coba versi cek dari Candy Machine-nya dengan menggunakan perintah. Di sini kita menggunakan yang versi 2.
Oke, jika telah berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini. Versinya yaitu 0.0.2. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat wallet address baru dengan menggunakan perintah solana keygen new min outfile. Outfile ini merupakan di mana nanti kita akan menyimpan file hasil generate-nya. Sini saya akan menyimpan di config solana devnet.json. Ini kita enter saja. Nah, karena kita di sini akan melakukan deployment pada jaringan dev, maka di sini kita akan mengganti untuk URL-nya. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah solana config set min URL s API devnet.solana.com. Oke, ini telah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba mengetahui address yang kita gunakan, yaitu address seperti apa. Caranya dengan menggunakan perintah solana address. Oke, 2xnc itu merupakan address kita. Dan yang terakhir kita ingin mengisi balance dari address kita. Caranya itu dengan menggunakan solana airdrop 2. Berarti di sini kita akan mengisi balance solana kita dengan jumlah 2. Nextnya di sini kita akan membuat image dengan menggunakan generator dari Hashleaf. Kita lakukan cloning saja untuk Hashleaf-nya. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke Visual Studio Code, kita file new window. Kita masukkan untuk Hashleaf-nya. Yang pertama kita akan ganti untuk versi Node.js-nya menggunakan versi 16. Lalu karena secara default sebenarnya Hashleaf ini dia menggunakan jaringan Ethereum. Di sini kita perlu ganti dulu untuk jaringan yang kita gunakan yaitu Sol. Lalu kita akan membuat 10 koleksi. Selanjutnya kita akan lakukan npm install. Dan jika sudah kita akan lakukan generate untuk image-nya serta JSON-nya dengan menggunakan cara node index.js. Oke, selesai. Jika kita cek nanti dia ada di dalam foldernya build, image dan JSON. Ini kita copy saja. Lalu kita pindahkan ke folder Metaplex. Kita new folder dengan nama asset. Nah, ini untuk yang image-nya kita keluarkan. Lalu untuk yang JSON-nya juga kita keluarkan. Metadatanya kita hapus, image kita hapus, JSON kita hapus. Kita delete saja. Ini kita tutup. Selanjutnya kita akan coba untuk memverifikasi dari aset yang tadi kita telah buat. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan perintah tsnode. Package candy machine versi 2 verify asset. Kita coba. Oke, ini telah berhasil kita verifikasi. Nextnya kita akan masuk ke folder root dari Metaplex-nya. Lalu kita buat file dengan nama config.json. Oke, ini sudah ada ya. Jadi config.json ini nanti berfungsi untuk kita melakukan settingan-settingan yang ada di dalam NFT yang akan kita launch nanti.
Untuk lebih jelasnya, kita akan buka dokumentasi dari Candy Machine ini. Ya, configuration. Di sini ada cukup banyak sekali untuk settingannya. Untuk detailnya nanti kalian bisa langsung membaca di dokumentasi ini. Cuma sebenarnya di sini nanti ada minimal configuration-nya seperti ini ya. Kita copy lalu kita pindahkan. Di sini harganya kita set 1, lalu untuk number dari koleksi NFT kita buat 10. Nah, ini your wallet address-nya kita ganti dengan address kita. Kita coba cek. Nah, ini merupakan address kita. Kita ganti saja. Lalu untuk go live date-nya kita biarkan setting pada tanggal 25 Desember. Untuk storage-nya di sini kita akan menggunakan Ahrefs Sol. Selanjutnya kita akan coba lakukan untuk deployment-nya. Ini nanti bisa kalian diganti-ganti saja untuk konfigurasinya sesuai dengan keperluan dari project kalian. Cara deployment-nya kita menggunakan perintah tsnode versi 2. Di sini upload, environment-nya devnet. Ini terhalang oleh image saya pindahkan ke atas dulu ya. Devnet, lalu di sini untuk config-nya kita menggunakan config.json, lalu cache-nya kita beri nama Salamun. Terakhir aset yang kita akan upload. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba melakukan minting pada project yang tadi telah kita deploy. Caranya kita dapat menggunakan perintah tsnode ini kita akan coba melakukan minting 1. Oke, ini sudah selesai. Cara mengetahui bahwa minting kita sukses atau tidak bagaimana? Yang pertama kita buka untuk ini ya, Phantom wallet-nya. Lalu di sini kita masuk ke yang add or connect wallet. Ini kita import private key. Private key-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari ini ya. Dari yang ini. Nah, ini ya. Kita copy saja, kita pindahkan, ternyata tertutup, kita buka lagi. Ini misal kita beri nama dev ya walletnya. Lalu kita import. Jangan lupa nanti untuk networknya kalian ganti ya, menggunakan yang devnet. Jika sudah, kita akan coba lihat NFT yang tadi telah kita minting di menu yang kedua ini ya, kotak. Nah, ini kita lihat kita telah berhasil melakukan minting sebanyak 1 kali. Next-nya kita akan coba melakukan minting lebih dari 1 kali. Bagaimana caranya? Masih menggunakan perintah yang tsnode. Tapi di sini kita akan menggunakan perintah minting multiple tokens.
Nah, di sini numbernya misal kita akan melakukan minting sebanyak 3 kali. Oke, ini sudah selesai. Kita coba cek di Phantom app-nya. Apakah sudah masuk atau belum. Nah, kita cek. Dapat collection ke 0, ke 1, ke 2, dan yang ke 8. Nah, ini sebenarnya untuk masalah file distribution-nya atau randomnya itu telah diatur oleh Metaplex ini. Kalau di jaringan ETH biasanya kita menggunakan bantuan dari Chainlink VRF, tapi jika kita menggunakan Metaplex ini sudah dibantu ya, dihandle oleh mereka. Yang pertama saya, wow, luar biasa. Kenapa? Karena biasanya untuk kita melakukan konfigurasi seperti yang ini ya, yang price, number, dan lain-lain itu biasanya kita setting di smart contract-nya. Walaupun sebenarnya mungkin sudah banyak juga generator-generator untuk melakukan hal ini di dalam jaringan Ethereum. Selanjutnya, bagaimana sih caranya jika kita ingin melakukan minting melalui website? Sebenarnya di sini itu sudah disediai. Pertama kita masuk ke folder JS, package, lalu ada folder Candy Machine UI. Yang pertama untuk ini kita ganti dulu ya env-nya menjadi .env, example-nya kita take out, lalu untuk RPC host-nya kita ganti menjadi API net solana.com. Lalu untuk yang Candy Machine ID-nya tuh kita dapat dari ini ya. Dari ini Candy Machine-nya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke folder JS, package, lalu Candy Machine UI. Nah, di sini kita lakukan npm install. Oke, ini sudah selesai. Next-nya kita running perintah npm run start. Jika sudah, nanti akan otomatis membuka browser yang biasa kalian gunakan. Oke, yang pertama kita akan lakukan untuk connect walletnya terlebih dahulu. Kita konekkan saja. Tadi kita sudah melakukan minting sebanyak 4 kali ya, berarti sisanya itu hanya 6 kali. Kita lakukan minting. Jika sudah, nanti di sini akan muncul untuk network fee-nya. Kalau di Ethereum ini mungkin seperti gas-nya ya. Lalu kita approve saja. Oke, ini telah berhasil kita minting, remaining-nya menjadi 5. Lalu jika kita lihat di sini masih 4. Coba kita cek kembali. Nah, ini sudah menjadi 5 ya. Kita cek, kita mendapatkan collection 9. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari video ini mengenai bagaimana cara kita membuat NFT pada Solana dengan menggunakan Metaplex dan Candy Machine. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.